Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Dan Merry terlebih Christmas. saya ucapkan selamat datang bagi kita sekalian di ibadah perayaan Natal GPI Hosana Rundeng tahun 2023. Limpah ucapan syukur kita karena kita boleh kembali merayakan Natal tahun ini. Itu semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Berkenaan dengan tema Natal kita tahun ini sebagai persembahan yang hidup, kudus yang berkenan di hadapan Tuhan kepada Allah, maka mari kita memaknai Natal ini lewat
pujian syukur bagi Raja yang telah datang ke dunia menebus dosamu. Oh, bersukacitalah engkau karena engkau merasakan Tuhan telah hadir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Untuk kami memuji Tuhan di dalam perayaan Natal ini. Kami buka ibadah kami di malam hari ini, di sore hari ini, hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang setia, yang percaya. Sama-sama katakan amin.
cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi ciptaan yang baru. Kami mau memberikan hati kami hanya untuk Tuhan. Kami selalu berjuang Tuhan untuk kami menjadi sempurna, yaitu hidup kudus, layak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dari kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila kami persembahkan hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ambilin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kami sembah Engkau Tuhan. Bicaralah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar suara-Mu, mendengar hati-Mu malam hari. Terima kasih, ini doa kami Bapa. Kami sudah berdoa, kami akan duduk diam untuk mendengar firman. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tahun ini kami jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Hosana Ruteng mengusung suatu tema yang kami akan terus doakan dan gumulkan di sepanjang tahun 2024. Dan tema tersebut akan menjadi semangat baru dalam setiap kehidupan kita, khususnya jemaat Tuhan di tempat ini. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Oleh sebab itu mari kita baca bersama-sama Roma pasal 12 ayat 1 dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadah yang sejati. Boleh katakan amin? Amin. Beri sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau bawa saudara masuk dan mengingat keadaan ketika di Taman Eden. Saya akan mulai dari sini. Saya akan mulai start khotbah saya, renungan kita pada malam hari ini bertolak dari Taman Eden. Kenapa harus dari Taman Eden? Karena dari situlah hal ihwal segala sesuatu peradaban manusia itu dimulai. Bapak Ibu, singkatnya begini.
Kalau saudara ingat tentang kejatuhan manusia di dalam dosa, apa yang terjadi ketika Hawa melanggar perintah Allah? Alkitab katakan dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayatnya yang ketujuh. Alkitab katakan begini, maka terbukalah mata mereka berdua. Yang dimaksud mereka berdua di sini siapa? Adam dan Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayatnya yang ke-21, kalau saudara perhatikan ayat 21, Tuhan katakan begini, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu, ada yang menarik di sini. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Alkitab katakan kepada kedua orang yang pertama di Taman Eden ini, Allah katakan, siapa yang mengatakan kalian telanjang? Di sini kita lihat bahwa akibat dosa, manusia itu tahu tentang ketelanjangan itu sendiri. Di sini kita renungkan, kebenaran manusia di hadapan Tuhan belum tentu benar. Amin. Walaupun Adam dan Hawa hari itu mungkin bagi mereka ini suatu perbuatan yang tepat dan benar untuk menutupi ketelanjangan mereka, mereka membuat penutup badan dari daun pohon ara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan buat penutup dari kulit binatang. Ini suatu tipologi sebenarnya. Ini suatu gambaran bahwa untuk menutupi ketelanjangan atau dosa manusia dengan cara dan perbuatan manusia, untuk mengatasi salah dan dosa, manusia tidak mampu melakukan itu. Kulit binatang dengan tertumpahnya darah binatang, untuk Allah buat penutup, menutupi ketelanjangan manusia, ada darah yang tertumpah. Sekali lagi, hewan yang disembelih, darah yang tertumpah, hewan yang mati, dan kulitnya dipergunakan untuk menutupi ketelanjangan adalah suatu tipologi di mana nanti kelak bahwa yang mampu menebus dosa manusia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Setelah peristiwa Adam dan Hawa, datang kepada keturunan Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Persembahan Kain dan Habel. Apa yang terjadi? Ketika Kain mempersembahkan korban yang dia dapat dari apa yang dia kerjakan, demikian juga Habel. Kedua kakak beradik ini mempersembahkan korban dari masing-masing apa yang mereka lakukan. Kain sebagai seorang petani, Habel sebagai seorang peternak. Persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, sebaliknya Kain ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, persembahan dari kedua orang ini mengandung suatu tipologi di mana persembahan yang berkenan di hadapan Allah adalah persembahan yang mengandung darah. Bukannya persembahan Kain itu tidak baik, tapi saya percaya bahwa ketika Kain dan Habel ini bertumbuh bersama-sama dalam didikan kedua orang tuanya, Adam dan Hawa, tentu kedua orang tuanya ini sudah mengajarkan, nak, persembahan yang baik di hadapan Allah adalah korban yang mengandung darah. Saya percaya kedua orang tua ini mengajar kedua anak mereka dengan hal yang baik. Tapi apa yang terjadi? Kain tidak mengindahkan perintah atau nasihat kedua orang tuanya. Kain melakukan hal yang dia anggap itu benar. Sekali lagi, kebenaran manusia adalah kain lara di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita membuat suatu kebenaran menurut pendapat kita sendiri, tapi kita harus melihat kebenaran firman Tuhan untuk menjadi landasan kebenaran yang murni untuk kita membuat suatu hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, korban Habel diterima oleh Tuhan.
Dan ini mengandung suatu pesan yang luar biasa, bahwa nanti kelak yang mampu menghapus dosa dunia hanyalah korban Kristus di kayu salib. Datang kepada Abraham. Bapak Ibu, selama ini kita tahu, kita paham bahwa korban atau kelak apa yang dilakukan oleh Abraham adalah bagaimana Allah menguji iman Abraham. Tapi tahukah saudara bahwa ada suatu maksud yang lebih besar selain Allah mau melihat iman Abraham? Ada suatu pesan yang luar biasa yang bagi kita terkadang kita tidak melihat hal ini secara baik dan benar. Kalau saudara perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Kejadian pasalnya yang ke-22, Kejadian 22 ayat 13, Alkitab katakan begini: lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran ganti anaknya. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan. Bapak Ibu, inilah inti, inilah pesan pokok, inilah pesan utama yang terkandung dari peristiwa Abraham mengorbankan Ishak. Apa itu? Dari sini saya mau katakan bahwa ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, malaikat katakan, stop Abraham, tahan, jangan persembahkan anakmu sebagai korban bakaran, tapi Allah lah yang menyediakan korban itu. Bapak Ibu, tahukah saudara, sekali lagi di sini ada suatu pesan yang perlu kita perhatikan baik, bahwasanya Kristus memang disiapkan untuk menjadi korban penebus dosa dan dosa saudara dan saya. Ini adalah satu gambaran, ini adalah satu pesan tentang korban yang dilakukan oleh Abraham kepada Ishak. Bukan sekedar Allah sedang menguji iman Abraham, tapi di sini ada satu pesan yang luar biasa, adalah bagaimana Kristus yang nanti akan menjadi korban penghapus dosa dalam setiap kehidupan umat manusia. Bapak Ibu yang diberkati, tahun 2024 keluarga besar Jemaat GPDI Hosana Ruteng mengusung suatu tema yang Tuhan berikan dalam setiap kita yang ada di tempat ini, yaitu persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kenapa ini harus Tuhan berikan beban ini dalam setiap kehidupan kita, khususnya jemaat Tuhan di tempat ini? Bapak Ibu, ini akhir zaman. Tadi pagi saya katakan bahwa Natal yang kita rayakan hari-hari ini adalah suatu berkat yang luar biasa, di mana Kristus boleh hadir, ada di tengah-tengah kita. Tapi sayang, bagaimana gagalnya orang Israel menanggapi pesan Natal yang sesungguhnya, sehingga ketika Mesias sudah lahir di Bethlehem, orang Israel masih sibuk cari tahu kapan Mesias lahir. Bukankah satu hal yang ironis dalam setiap kehidupan kita, jika kita yang hari-hari ini menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita pun gagal menantikan Mesias datang kali yang kedua, karena kita masih sibuk, masih fokus dengan urusan-urusan yang sepele, yang tidak terkait dengan kekekalan jiwa. Jemaat yang diberkati Tuhan, persembahkanlah tubuh sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tentu kita semua sepakat dan sama-sama mau agar setiap kali kita beribadah di tempat ini atau di gereja saudara masing-masing, kita melakukan suatu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita tentu mau melakukan suatu ibadah yang sungguh Allah terima di hadapannya. Tapi pernah nggak kita mempersoalkan bagaimana ibadah yang diterima oleh Tuhan? Bagaimana ibadah yang berkenan sesungguhnya di hadapan Tuhan? Melalui Rasul Paulus, Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mungkin dapat menjadi solusi dalam kehidupan kita, berkat dalam kehidupan kita, agar supaya setiap ibadah yang kita lakukan sungguh berkenan dan diterima oleh Tuhan. Apa itu? Bawalah hidup kita
seindah mungkin untuk dijadikan sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena Alkitab katakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah yang sejati dalam teks asli ayat ini memiliki suatu makna begini. Itu adalah ibadah yang masuk akal. Masuk akal kepada siapa? Masuk akal di hadapan Tuhan. Ibadah yang diterima oleh Tuhan adalah ibadah dari seseorang yang namanya Kristen, bahwa hidupnya sebagai korban persembahan yang hidup dan yang layak berkenan indah bagi Tuhan. Dan ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini akhir zaman. Keadaan Yesus datang kali yang kedua tidak lama lagi. Jangan kita jadi seperti orang Israel yang pada akhirnya mereka gagal dan tidak peka tentang kedatangan Mesias pada kali yang pertama. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Sejak jauh-jauh hari ketika hari Pentakosta di kamar loteng, sejak itu gereja mulai berjalan dari abad ke abad, dari waktu-waktu. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah jemaat Tuhan, selalu mengingatkan jemaat Tuhan untuk siap sedia ketika Yesus datang kali yang kedua. Tapi banyak juga orang Kristen yang tidak siap sedia menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kembali bahwa semua gambaran-gambaran yang saya sampaikan tadi, bagaimana Adam dan Hawa membuat penutup badan mereka dari daun pohon ara, diubah oleh Tuhan dari kulit binatang. Artinya bahwa apa yang akan berkenan di hadapan Tuhan sebagai korban yang akan menghapus dosa adalah korban Kristus Yesus itu sendiri. Korban Kain dan Habel, Habel diterima, Kain ditolak. Korban Habel juga adalah tipologi, gambaran bagaimana Kristuslah yang nanti akan menjadi korban penghapus dosa umat manusia. Dan datang kepada Abraham, ketika Abraham hendak menyembelih Ishak anaknya, malaikat melarang Abraham untuk tidak melakukan hal tersebut, dan Abraham menamai tempat di mana dia akan mempersembahkan Ishak sebagai Allah, tempat di mana Allah menyediakan. Tipologi domba yang tersangkut di semak belukar adalah pesan bahwa korban penghapus dosa Kristus itu akan datang dari Allah itu sendiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, sehingga Yohanes pada suatu kesempatan, Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-29, Yohanes katakan begini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau Kristus datang mempersembahkan hidupnya sebagai korban penghapus dosa bagi kita semua, apa yang harus kita teladani sebagai pengikut Kristus? Ada orang Kristen di sini? Coba yang rasa diri Kristen, coba angkat tangan. Tidak ada. Terus saudara orang apa? Yang Kristen, coba angkat tangan. Cuma 5 orang. Tuhan Yesus, sekali lagi saya tanya, yang Kristen coba angkat tangan. Oke, kalau saudara masih bingung Kristen itu apa, saya tanya begini, pengikut Kristus coba angkat tangan. Nah, semua angkat tangan. Saya tanya Kristen gak angkat tangan, pengikut Kristus angkat tangan. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Dan Bapak Ibu, Kristus semasa hidupnya telah memberi teladan dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya kita disebut Kristen, karena kita mengikuti teladan dan pola hidup Kristus. Benar? Dan salah satu teladan yang ditinggalkan oleh Kristus untuk diteruskan oleh gereja, apa itu? Nah, Yohanes katakan begini. Kalau saudara perhatikan Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Ini suatu teladan, Bapak Ibu. Teladan yang ditinggalkan oleh Kristus sebagai gembala agung kita. Amin. Teladannya apa? Dia datang ke dunia untuk memberikan hidupnya mati bagi kita untuk menebus setiap dosa kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, sekali lagi, Kristus datang untuk menjadikan hidupnya sebagai korban penghapus dosa. Dan mau tidak mau sebagai pengikut Kristus, kita pun harus meneladani pola hidup yang sudah dilakukan oleh Kristus. Salah satunya apa? Memberi diri untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau Kristus memberi diri untuk menghapus dan menyelesaikan dosa manusia, kita dituntut untuk memberi diri untuk menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini yang harus kita lakukan. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, mau tidak mau sebagai pengikut Kristus, ini harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan sekarang saya mau tanya, siapa yang mau? 1, 2, 3. Cuma 3 orang masuk surga. Sebagian besar di GPD Hosana ini mau kemana? Kemana? Ya, Kristus sudah memberikan teladan. Dia memberikan hidupnya untuk menebus setiap dosa kita. Dan kita dituntut juga untuk memberikan hidup kita sebagai korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaat yang diberkati Tuhan, Yohanes pasalnya 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, dan ini ayat terakhir. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, kita baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang ngomong ini bukan saya ya. Saya kutip firman Tuhan bagi kita renungkan. Dalam teks atau terjemahan lain, ayat ini berbunyi demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Siapa orang Kristen di sini? Ketika saudara katakan saudara Kristus, wajib hukumnya untuk hidup sama seperti Kristus pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Mau? Ya. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ingat, hukumnya wajib bagi kita. Mungkin saudara di tempat duduk saudara ngomong, ih, berat sekali jadi orang Kristen. Siapa suruh jadi orang Kristen? Inilah hukum yang harus kita terapkan dan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Wajib hukumnya yang berkata dia pengikut Kristus harus hidup sama seperti Kristus pernah hidup. Titik. Dan satu teladan yang ditinggalkan oleh Kristus adalah dia memberikan hidupnya untuk tebus dosa saudara dan saya. Dan bagi kita, kita memberi hidup bukan untuk menebus dosa siapapun, tapi untuk jadikan hidup ini sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang layak berkenan indah bagi Tuhan. Dan inilah ibadah yang logik, kata Alkitab. Inilah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah ibadah yang diterima oleh Tuhan. Mau ibadah kita selalu diterima oleh Tuhan? Persembahkanlah tubuh, persembahkanlah hidup sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang layak bagi Tuhan. Suami-suami yang ada harus memulai teladan ini dari keluarga kita masing-masing. Suami-suami setuju nggak dengan saya? Suami-suami coba angkat tangan. Ini cuma 3 orang. Terus yang lain apa? Hah?
jadi teladan buat istri dan anak-anak. Demikian juga istri harus menjadikan hidupnya sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang layak berkenan, supaya ibadah dalam keluarga itu diterima dan diberkati oleh Tuhan. Dan sekali lagi, hukumnya wajib. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan sekali lagi, ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita berdoa agar supaya hari demi hari kita belajar bahwa hidup kita ini sebagai korban persembahan. Setiap pagi ketika kita masih diizinkan Tuhan untuk tarik nafas, Tuhan, aku persembahkan hidupku sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang layak indah bagi Tuhan. Sekarang aku mau kerja, Tuhan. Pimpin dan tuntun serta berkati apa yang saya kerjakan. Amin. Kerjakan bagian saudara yang tidak mampu saudara kerjakan. Di situ Tuhan berkati saudara. Gak usah takut dengan segala sesuatu yang dirancang oleh manusia tentang kecelakaan atas saudara. Manusia bisa mencelakai saudara. Manusia bisa merancangkan hal yang buruk dalam hidup saudara. Tapi ketika kita bawa hidup ini sebagai korban persembahan yang hidup bagi Tuhan di sepanjang hari itu, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Tuhan campur tangan untuk melindungi dan memberkati saudara dan saya. Saudara lihat, ketika 3 orang Majus, bukan 3 orang Majus, tapi orang-orang Majus itu hendak menuju Bethlehem, di mana mereka percaya, di mana bintang itu berhenti, maka disitulah lahir seorang raja. Sebelum sampai Bethlehem, mereka mampir ke Herodes, ya kan? Mereka ceritakan segala sesuatu tentang lahirnya juru selamat atau Mesias atau raja. Herodes kaget, apa ini? Ternyata Herodes yang diam-diam punya maksud jahat kepada orang-orang Majus. Tapi apa yang terjadi ketika orang-orang Majus ini tidur malam? Malaikat Allah datang dalam mimpi untuk ketika pagi-pagi jangan lewat jalan yang sama ketika kembali, tapi jalan yang lain. Saudara, di sini saya dapat berkat. Ketika kita jadikan hidup ini sebagai korban persembahan yang hidup, Bapak Ibu, enggak usah takut dengan segala tipu daya kuasa gelap. Enggak usah takut dengan segala rancangan manusia yang coba mencelakai saudara dan saya. Terkadang kita tidak tahu apa niat orang lain, tapi ketika kita jadikan hidup ini sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan, di situ campur tangan Tuhan untuk melindungi dan memberkati setiap kita. Perlindungan itu adalah bagian Tuhan. Perlindungan itu bagian Tuhan, pemeliharaan itu bagian Tuhan, penyertaan itu bagian Tuhan. Maka kalau itu bagian Tuhan, carilah Tuhan terlebih dahulu, bukan hal-hal yang lain. Karena ada banyak orang Kristen ketika bangun pagi bukan cari Tuhan, tapi sibuk dengan segala sesuatu terlebih dahulu. Di kampung saya, waktu saya masih tinggal di kampung, tetangga saya setiap hari Rabu pagi bukan berdoa yang dia lakukan lebih dulu, tapi dia cari tahu nomor berapa yang keluar. Ada punya pengalaman seperti itu di sini? Tidak ada di Ruteng ya. Di kampung saya banyak. Puji Tuhan di Ruteng tidak ada. Ya, dahulukan Tuhan dalam segala perkara, maka Tuhan akan bertindak, memberkati, melindungi dan menyertai kita. Sekali lagi saya tantang kita, setiap kita jemaat Tuhan yang hadir, siapapun saudara di bawah, siapapun saudara hari ini yang datang dengan segala macam pergumulan, masalah, tantangan hidup, saya gak mau tahu dengan itu semua. Tapi yang saya mau katakan, seberapa banyak kita yang ada malam hari ini yang sepakat bersama dengan saya akan menjadikan hidupnya sebagai korban persembahan yang hidup. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Dan saudara jangan takut, saudara tidak usah gentar, saudara tidak usah perlu ragu, berjalanlah bersama dengan Tuhan.
maka segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu yang Tuhan akan adakan bagi kita, asalkan kita jadikan hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup dan yang kudus, berkenan bagi Tuhan. Karena itulah yang nanti akan menjadi catatan penting di hadapan Tuhan. Apa itu? Setiap ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa sih itu ibadah? Nyanyi-nyanyi om. Apa sih itu ibadah? Berdoa di gereja om. Apa sih itu ibadah? Melayani musik om, singers om, pimpin pujian om, khotbah om. Apakah hanya itu yang disebut ibadah? No. Sangat terbatas jika hanya itu ibadah yang kita kenal. Ibadah, avodah, dalam teks asli Perjanjian Lama. Kata avodah ini memiliki makna, yaitu apapun yang kita kerjakan, itulah ibadah kita bagi Tuhan. Jadi segenap segala sesuatu yang kita kerjakan, dari mulai bangun pagi, sepanjang hari, dalam segala tindakan, dalam segala apa yang kita buat, baik pikiran, perkataan, dan perasaan kita, harus kita lakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Mau saudara beribadah? Ibadah di gereja baik. Setiap minggu saudara ada di gereja untuk ikuti ibadah baik. Tapi itu belum cukup jika ketika hanya di gereja saudara taat, saudara kusuk, saudara kudus, di luar saudara balik lagi seperti orang dunia. Sama aja. Ibadah Kristen yang benar, dari melek mata sampai mau tidur, segenap hidup kita adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu ibadah. Di toko ibadah, di jalan ibadah, segala langkah adalah ibadah. Pikiran adalah ibadah, perkataan adalah ibadah, emosi kita haruslah hal yang menyenangkan Tuhan. Dan inilah ibadah yang berkenan. Dan sekali lagi, tema 2024 bagi seluruh jemaat Tuhan, keluarga besar GPD Hosan Ruteng, kita berdoa supaya hari demi hari kita bawa hidup kita ini sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Yang setuju dengan saya beri sorak-sorai dan katakan amin. Yang paling meriah buat Tuhan. Saudara boleh tutup mata. Kira-kira apa yang perlu saya persiapkan untuk dalam rangka menyambut kedatangan Sang Juru Selamat? Terus masakan apa yang terbaik untuk saudara-saudaraku di gereja GPD saya? Pokoknya saya masak yang terbaik lah. Karena saya ini adalah chef terkenal di seluruh dunia. Bahkan ya boleh dikatakan boleh lah. Tapi ya apa ya? Coba saya catat dulu lah bumbu-bumbunya. Yang pertama yang jelasnya lombok. Orang Indonesia paling suka lombok nih. Terus ada tomat ini, dua, ada ini. Bes, mantap lah, sudah siap. Sekarang ambil mobil dulu. Bir, mobilnya bir. Wah, ada promo ini. Lumayan. Mudah-mudahan Chef Juna itu lihat ini promo. Lumayan, skincare kita sudah habis. Kalau Chef Juna lihat ini pas. Masa dapur yang megah ini, mata kita hitam semua. Promo pembersih pantat panci diskon 50%. Pas. Kalau Chef Juna lihat pas. Mudah-mudahan Chef Juna lihat ini.
Saya kalau saya bayangkan ya, di dapur yang mega ini, di dapurnya Chef Juna, tahu nggak Chef Juna? Tahu nggak Chef Juna? Itu yang di Master Chef itu loh. Saya bayangkan kalau di dapur bagus ini, dapurnya bagus. Coba kalau nggak ada saya, apa bisa itu Chef Juna masak? Babi rica, aduh mana mungkin. Aduh ini lagi apa nih? Belum selesai saya. Anci, aku lihat kamu dari tadi tuh ya, makin lama makin gak jelas. Coba deh kamu pilih ya, lebih penting mana kamu atau aku? Ya jelas saya, kamu hanya malu untuk mengakui saya. Saya yang paling penting, paling seksi saya. Aduh kompor. Ya jelas aku lah si kompor. Kalau gak ada aku, memangnya Chef Juna bisa masak? Wis gak usah melok-melok, gak usah melok-melok. Aduh, udah deh. Stop menganggap kamu yang paling penting ya di dapur ini, oke? Aduh. Mani gara landeng dia lah tuh. Aduh, Geus ulah ribut sopo lagi. Kompor. Sopo maneh. Jelas sok hayang Aduh, paling penting di dia. Yo tinggali. Lagu dua orang. Moalnya Chef Juna kaset yang bisa lihat ayam goreng lemah. aduh, kamu diganti aja kan kamu diganti saja, nggak usah ikut-ikut. Kamu nggak ikut-ikut. Aduh. Dari tadi kan saya enak gantung-gantung di situ. Dengan kalian ribut di sini, nantang sambil tidur. Aduh, kamu ikut-ikut terus. Aduh. Dari tadi kan saya dengar kalian ini berdua nih baku rebut saya yang paling penting, saya yang paling penting. Apanya? Aku ki penting kalian bilang. Terus kalau tidak ada saya, mana bisa Chef Juna yang sangar itu mau bolak-balik dia punya makanan, ayam goreng, nasi goreng, ya kosong kalau tidak ada saya toh. Asalkan siapa yang paling penting saya toh. Aduh, kamu tuh gantung aja lampu melo ay. Aduh, ini lagi kecil-kecil ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan ini kecil-kecil. Aku tajam. Mau licin kalau hogan. Kalian itu apa? Aduh, gak usah ikut-ikut. Saya paling penting. Sudah. Saya paling penting. Saya paling penting. Saya paling penting. Stop. Apa-apaan ribut ini? Ini ribut terus dari tadi. Semua masakan tidak ada yang jadi. Bayangkan, gara-gara keributan kalian semua, kucing tetangga saya sama babi tetangga saya tadinya mau beranak tidak jadi. Gara-gara ribut kalian. Apa pula kalian ini? Apa yang anda keributkan semua? Tidak ada di antara kalian semua ini yang dipentingkan. Semuanya penting. Ini priuk satu sudah batang hitam tadi katanya. Ibu, ini pisau, kompor, wali, sendok di sana. Apa yang kalian ributkan? Semua kalian adalah saudara saya semua. Tanpa kalian, saya tidak akan jadi chef yang terkenal. Semua kalian adalah tidak ada yang diunggulkan satu dengan yang lain. Semuanya penting bagi saya dan kita semua adalah anak Tuhan. Mari kita bergandengan tangan agar kita tetap terkenal dan tambah terkenal. Mari kita bergandengan tangan, satukan hati. Mari kita bersama kembali. Mari berdamai. Tuhan, kita sudah mendengarkan drama singkat yang di dalamnya menceritakan tentang kebanggaan diri, keangkuhan. Terkadang kita seperti itu. Ketika kita dipilih dan memiliki keahlian, kita merasa bahwa kita paling hebat. Memang perbedaan ada, tapi perbedaan adalah rancangan Tuhan yang indah untuk kita saling melengkapi, saling membangun dan bekerja sama. Kita terus
anugerah, menghargai kepercayaan Tuhan dengan bergandengan tangan, hidup rukun karena kita anggota tubuh Kristus yang telah dipersatukan sebagai jemaat yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah yang sejati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Kami bangga memiliki mereka. Mereka orang terhebat dalam hidup kami. Mereka adalah papa dan mama yang kami sayangi. Terima kasih Bali Natal, hadirmu, kasihmu, cintamu, warnamu dalam hidup papa dan mama. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati dan anak-anak akan memberikan bunga bagi papa dan mama. Ini adalah cinta tulus dari anak-anak sekolah minggu sebagai ucapan selamat Natal kepada papa dan mama mereka. Tuhan Yesus memberkati. Silakan cari papa mama masing-masing ya. Silakan cari. Jangan-jangan ada di belakang yang lain. Cari sampai ketemu papa mamanya ya. Terus bilang selamat Natal mama, selamat Natal papa. Cium mereka. Okin sama langsung. Yang satu cari mamanya. Cium papa dan mamanya ya. Bilang selamat Natal papa dan mama. Apel, aku buah yang tersohor karena buahku sangat bermanfaat, membantu menjaga kesehatan karena apabila aku dikonsumsi dapat menaikkan imun tubuh. Semua orang bersyukur dengan buahku yang manis dan enak, tetapi aku harus selalu berkasih. Namaku bisa, warnaku menarik. Aku adalah buah di segala musim, disenangi oleh banyak orang, baik orang kaya maupun miskin. Aku sangat gampang ditemukan karena setiap orang menyukaiku. Pantaslah aku bangga dengan itu, namun aku harus selalu penuh dengan sukacita. Namaku Anggo. Aku adalah buah yang sangat berkelas tinggi.
Amin.
Christmas. We